Wayang orang. Kesenian yang berkembang di daerah Keraton Jogja dan Solo memiliki rekam jejak sebagai kesenian kerajaan yang kemudian berkembang menjadi kesenian rakyat dan memiliki nilai-nilai kehidupan, yaitu sebagai tontonan, tatanan, serta tuntunan. Wayang orang merupakan bagian dari khasanah budaya wayang dengan media berupa orang atau manusia. Mereka tampil dengan menari, dengan menyanyi, sehingga membuat seni wayang orang ini menjadi sangat menarik karena wayang orang merupakan ramuan atau paduan dari banyak cabang seni, mulai seni tari, kemudian seni drama, seni suara, tetembangan, karawitan, kemudian juga banyak hal lain termasuk seni rupa di dalamnya. Wayang orang itu kita bikin supaya satu, tidak bosan daripada penonton, juga durasi, juga kostumnya, juga tarinya, juga mungkin musiknya, ya. Makanya kita latihan seperti ini juga hanya membentuk aja pola-pola yang harus digarap apa, ya. Jadi supaya tidak penonton tidak bosan. Waktunya 3 jam, penonton itu udah capek. Jadi gimana cuma kita ambil 2,5 jam, itu udah lawak juga dengan bentuk penari-penarinya, dengan jalan ceritanya, penampilannya. Jadi itu supaya tidak penonton tidak bosan. Juga generasi mudanya senang. Jadi bentuk tarinya kita olah sebagai kayak dulu hanya sembahan, enggak. Juga kostumnya kita bikin baik. Dewasa ini pertunjukan wayang orang memasuki era digitalisasi, modernitas di mana-mana, sehingga kami dapat lebih menampilkan seni wayang orang yang lebih indah karena didukung oleh lighting, tata cahaya yang sangat menarik, kemudian juga ditambah dengan busana yang selalu kami perbarui sehingga wayang orang ini menjadi tontonan yang asik untuk dilihat. Apalagi ditambah juga dengan sentuhan-sentuhan dari dramaturgi modern, dari seni sinematografi modern, sehingga wayang yang semula merupakan tontonan klasik pada abad 18 sekarang sudah menjadi tontonan yang indah di abad 21. Selain sebagai tontonan yang sangat menarik untuk disaksikan, wayang orang juga bersifat sebagai panutan hidup dalam bermasyarakat yang berbudi pekerti. Pada saat itu, masyarakat Jawa mengadopsi sifat baik dari para tokoh pewayangan tersebut. Bahkan, mereka menjadikannya sebagai idola mereka. Selain sebagai tontonan, wayang orang juga syarat akan tuntunan hidup. Misalnya, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana cara kita bersikap dalam hidup bermasyarakat, bagaimana cara kita berketuhanan sehingga menjadi aspek-aspek nilai religiositas, nilai moral, nilai sosial yang sampai saat ini sangat relevan untuk diterapkan di tengah generasi muda dan masyarakat Indonesia. Masuknya wayang orang ke tengah masyarakat dimulai ketika menjelang akhir abad 20, di mana pada waktu itu masyarakat sangat gandrung terhadap seni pertunjukan wayang orang, sehingga mereka penuh sesak menyaksikan pertunjukan wayang yang berada di Solo maupun Jogja. Dari keseringan mereka untuk menonton itu, akhirnya mereka menjadi mengidolakan tokoh-tokoh tertentu dalam kesenian wayang. Semua tokoh wayang itu dapat kita ulas dan kita pelajari sisi baik dan buruknya, kemudian dapat menjadi teladan bagi hidup kita dalam masyarakat. Misalnya tokoh Arjuna sebagai seorang yang tampan, kemudian yang sakti mandraguna, kemudian juga dikenal sebagai lanang jagat, artinya laki-lakinya dunia. Tapi Arjuna pun juga memiliki sisi negatif yang menurut saya juga harus kita hindari. Misalnya kebiasaan dia ketika sering menikah atau berpoligami dengan banyak wanita, kemudian juga
sifat sombongnya, tidak mau dikalahkan oleh orang lain, misalnya dalam peristiwa Palgunadi, di mana dia tidak mau menerima kelebihan dari Palgunadi. Juga banyak hal lain yang membuat kita harus bisa membedakan sisi baik dan buruk. Berbicara mengenai karakter wanita Jawa, dalam dunia wayang kita mengenal adanya sosok yang bernama Sri Kandi. Sri Kandi itu seorang perempuan Jawa yang juga seorang yang ahli dalam siasat perang, sakti juga, dan dia juga menjadi panglima perang. Harapannya ketika kita menjadi seorang perempuan, di mana harus mengurus rumah tangga tapi juga harus siap untuk menjadi seorang pemimpin, karena diharapkan juga ada semangat emansipasi wanita. Perempuan tidak hanya di belakang tapi juga harus tampil di depan sebagai Sri Kandi yang baru. Dalam cerita wayang, Sri Kandi itu pernah menjadi panglima perang ketika Bratayuda, dia yang berhasil membunuh Bisma, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh panglima laki-laki. Nah, itu terjadi juga dalam era dewasa ini. Banyak sekali pemimpin-pemimpin wanita yang diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong di mana laki-laki dapat juga dipimpin oleh seorang wanita dalam kehidupan bernegara. Wayang orang juga bersifat sebagai tatanan hidup bagi masyarakat Jawa. Hal ini bisa dibuktikan karena ada banyak pesan-pesan tersirat yang disampaikan dalam kesenian ini, yang mana pesan tersirat tadi mampu untuk menata kehidupan bersosial agar menjadi lebih sopan dan santun. Kita menuju ke tatanan. Tatanan di sini berarti aplikasi dari apa yang kita saksikan, apa yang telah kita dapatkan dari tuntunan tadi. Harapannya dapat menata, mengatur supaya tertib dalam kehidupan sosial kita di masyarakat, sehingga ada semacam kesepahaman terhadap apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kita. Dalam sikap wayang juga dalam budaya Jawa kita kenal istilah nyembah. Nyembah ini merupakan penghormatan kepada Tuhan, penghormatan kepada orang tua, dan juga ada untuk tangan yang iping atau bisa dikatakan nyempurit. Ini merupakan bentuk wayang yang mengacu pada atau mengadopsi pada bentuk wayang kulit Purwo, di mana lukisan seperti ini. Dalam budaya Jawa juga dalam seni wayang orang sering kita melihat istilah ngaku rancang. Ini ngaku rancang. Ini adalah sikap hormat ketika bicara kepada orang tua. Biasanya kalau wayang itu Punokawan yang sering ngaku rancang, tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Maksudnya kenapa kok kiri di depan? Supaya orang Jawa tidak suka pamer terhadap kelebihannya. Kelebihannya disimpan, ditutupi dengan tangan kiri. Kemudian ada lagi istilah tajak. Wayang itu kalau mau berbicara tajak, ada yang tajaknya lebar, ada yang biasa, itu menunjukkan sikap wayang. Kemudian ada juga silo itu bawah. Silo seperti ini berarti ini penghormatan kepada bawahan, pada atasan, bisa dari anak muda kepada orang tua. Dari tontonan, kemudian tuntunan dan tatanan tadi dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali muatan-muatan pendidikan karakter dalam wayang orang yang dapat kita ambil, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan masyarakat dengan harapan supaya mental generasi muda juga mental bangsa ini dapat kembali lebih baik sesuai dengan adat dan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Banyak sekali nilai moral yang bisa diambil dari kesenian wayang orang ini.
dengan upaya melestarikan kesenian tradisional yang kita miliki, diharapkan dapat berguna bagi kehidupan bersosial dan bernegara.